Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Zaman. NIM 14012200188. Kelas 6 CTPL. Dengan dosen pengampu Sigit Aulia Skom Mkom. Mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Pemasaran pada Lapisan Kopi Karundang berbasis web. Latar belakang pemasaran merupakan upaya penting dalam mengenalkan produk kepada konsumen demi mencapai keuntungan perusahaan. Strategi pemasaran yang efektif harus dirancang secara terstruktur, baik secara internal maupun eksternal, mencakup aspek produk, harga tempat, dan promosi. Saat ini kopi menjadi minuman favorit bagi remaja dan dewasa di wilayah Serang. Banyak kedai kopi bermunculan, termasuk Lapisan Kopi Karundang. Namun sistem pemesanan yang masih manual menggunakan kertas dan pena dinilai kurang efisien, terutama saat pelanggan ramai. Seiring perkembangan teknologi informasi, diperlukan sistem berbasis web untuk mempermudah proses pemesanan serta menjadi media promosi digital yang dapat meningkatkan pelayanan dan daya saing usaha. Rumusan masalah yang pertama, berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dituliskan oleh peneliti, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian yaitu bagaimanakah langkah cara memesan menggunakan berbasis web di Lapisan Kopi Karundang. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agar lebih mudah saat memesan melalui web pemesanan di Lapisan Kopi Karundang. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam laporan ini adalah penelitian terapan application. Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi pada proses pemasaran di Lapisan Kopi Karundang, yaitu belum optimalnya sistem pemasaran yang berjalan secara manual dan belum terstruktur. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai sistem pemasaran yang sedang berjalan serta mendesain sistem yang dapat mengatasi kekurangan yang ada. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif karena dilakukan observasi terhadap sistem yang berjalan, wawancara dengan pemilik dan pelanggan, serta menganalisis kebutuhan. Kuantitatif karena melibatkan data transaksi, jumlah pelanggan, dan laporan penjualan sebagai bahan pengukuran efektivitas sistem yang mereka kembangkan. Metode pengumpulan data. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat semua informasi yang diperoleh sebagaimana disaksikan selama penelitian dilakukan. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan langsung terhadap objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Observasi yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung ke tempatnya. Berikut disertakan hasil wawancara saya dengan owner Lapisan Kopi Karundang. Nama Kopi Shop Lapisan Kopi Karundang, bidang usaha kopi dan makan, tempat usaha Jalan Pendidikan Karundang, Kecamatan Ciputat Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Tanggal penelitian Senin 21 Maret 2025. Wawancara Khairul Zaman, narasumber Haryanto Akbar sebagai owner. Wawancara atau review merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Orang memberikan informasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan secara langsung kepada responden dengan memberikan kuesioner pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara. Bagaimana cara strategi pemasaran atau penjualan Anda menggunakan berbasis web di Lapisan Kopi Karundang? Membuat konsep. Yang pertama, membuat konsep kafe yang unik. Membangun kafe dengan konsep biasa saja dan mainstream tidak akan membantu Anda menarik konsumen agar lebih mudah memesan. 2. Memanfaatkan media sosial. 3. Memberikan promo menarik. 4. Menciptakan brand delivery only sendiri.
5. Mengadakan event-event. 6. Mengajak teman-teman untuk menongkrong. 2. Wawancara. Bagaimana Anda memastikan pelanggan puas dan akan ketemu kembali? Narasumber. Kita akan memastikan dengan kenyamanan di kafe, dari suasana kopi, tempat lingkungan kafe, menyambut customer dengan baik, sebelum sapa, dan untuk kualitas dari makan minum harus benar-benar pas dan enak agar pelanggan atau customer datang kembali. Wawancara. Bagaimana cara Anda menangani memesan menggunakan berbasis web di coffee shop? Narasumber. Agar kita menangani cara memesan menggunakan berbasis web, kita hanya perlu menggunakan sistem pemesan agar lebih mudah pelanggan saat memesan dan agar lebih mudah admin untuk mendapatkan data pemesanan. Untuk gambar sebelah kiri saat wawancara bersama narasumber owner adalah peserta kondang, dan di sebelah kanan gambar setelah wawancara. Oke, untuk gambarnya selanjutnya itu ada tampak dalam tempat outdoor, lapas membangun kopi kerundang. Semakin banyak yang lapor coffee shop di kota Serang, tentunya membuat lapas membangun kopi kerundang harus mempertahankan bisnisnya guna menghadapi persaingan yang ketat. Selain itu, para konsumen saat ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar dalam memilih restoran maupun coffee shop, namun sebagai tempat berkumpul dengan sahabat, rekan bisnis, teman, keluarga. Lapas kopi kerundang menciptakan pesan melalui pemasaran dengan memposting gambar atau video di Instagram yang dapat menciptakan customer engagement antara perusahaan dan konsumen. Lapas kopi kerundang berada di Jalan Pendidikan di Perkembangan Kecepatan Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Tempat ini berdiri tanggal 3 Mei 2021. Jika Ciputat Jaya, jika datang ke tempat ini pasti akan disuguhkan dengan desain interiornya seperti kafe yang ada di Bandung. Kafe ini mengusung konsep semi industrial dan minimalis dengan luas tanah 600 meter 2. Customer engagement merupakan tahapan di mana hubungan emosional antara perusahaan terjalin dengan konsumen di atas loyalitas konsumen. Terlebih lagi, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan biasanya akan ada perubahan pola belanja, khususnya produk makanan dan minuman. Bagi masyarakat kita yang mayoritas muslim, perubahan pola belanja ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang F&B seperti coffee shop. Jam persahabatan kopi kerundang yang dibuka dari jam 14 sampai 22 malam pada hari Minggu, Kamis. Lalu untuk hari Jumat dan Sabtu sampai jam 12 malam. Untuk selanjutnya gambar berikut ada paket Ramadan, ada menu minuman, ada menu makan. Terus sistem banyak varian menu. Lapas kopi kerundang menyediakan banyak varian menu seperti menyediakan menu makan dan minum, menyediakan acara bookingan, dan pada bulan Ramadan, contohnya pada bulan Ramadan Lapas kopi kerundang menyediakan paket berbuka puasa, karena di bulan Ramadan akan ada banyak sekali pelanggan dan ini mengadakan buka puasa bersama. Tentunya paket buka bersama ini bisa mendorong penjualan di bulan Ramadan. Anda bisa mengombinasikan beberapa paket makanan dan minuman dengan harga spesial. Analisis yang berjalan atau perkembangan aplikasi ini. Sebelumnya, sistem pemesanan dan pembayaran di coffee shop Lapas kopi kerundang termasuk menjadi objek penelitian dilakukan secara manual. Pelanggan datang langsung melihat menu fisik, menyampaikan pesanan ke kasir atau pelayan, lalu membayar secara tunai atau menggunakan register terpisah. Namun sering perkembangan teknologi meningkatkan kebutuhan efisiensi layanan. Sistem perusahaan ini mulai beralih ke model berbasis digital yang terintegrasi langsung dengan pembayaran menggunakan QRIS. Sistem sebelumnya manual, yaitu pelanggan melihat menu fisik atau menu board, pemesanan dilakukan langsung ke kasir atau pelayanan, total harga dihitung oleh kasir sistem manual. QRIS digunakan hanya sebagai alat pembayaran, tidak terhubung ke sistem pemesanan. Pembayaran dan pencatatan transaksi dilakukan terpisah berdasarkan salah catat atau lupa input. Tidak ada data histori pelanggan atau laporan otomatis.
perkembangan sistem digital dan integrasi, pelanggan kini bisa mengakses menu digital berkesuap atau tanpa harus antri atau tanya ke kasir. Menu ditampilkan secara interaktif dan selalu up to date, bisa menyesuaikan stok. Setelah memilih makanan atau minuman, sistem menghitung total otomatis dan menampilkan kode QRIS untuk pembayaran langsung. Setelah pembayaran berhasil, pesanan langsung transfer ke sistem dapur dan sistem kasir. Proses menjadi otomatis cepat dan akurat. Sistem menyimpan histori pemesanan pelanggan sehingga memungkinkan fitur seperti rekomendasi menu, promo khusus atau lainnya loyalty program. Dampak positif perkembangan ini, waktu layanan lebih cepat dan antrian lebih tertata. Risiko kesalahan tercatat berkurang drastis. Pelanggan merasa lebih nyaman dan modern karena tidak perlu kontak langsung. Pemilik bisa mendapatkan data laporan penjualan secara otomatis, membantu analisis bisnis. Integrasi QRIS dan sistem pembayaran menjadikan alur transaksi lebih efisien dan profesional. Selanjutnya perangkat keras yang digunakan, yaitu rancangan hardware. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, PC atau laptop, prosesor Intel Core i3 80GHz, memori 4GB RAM, ada di 500GB. Rancangan software yaitu analisis kebutuhan perangkat keras XAMPP, Control, Visual Studio Code, Web Browser, Database MySQL. Itu perancangan aplikasi. Untuk desain arsitektur aplikasi, yang pertama itu pelanggan mulai memesan, lalu scan barcode, lalu itu pelanggan memilih menu dan pesanannya. Jika sudah, pesanan akan diproses. Jika pesanan sudah diproses, pesanan akan diantar dan mencari ke tempat pelanggan yang sesuai pemesanannya. Lalu tinggal pembayaran ke kasir. Rancangan algoritma scan QR ada 3, yaitu user, scan QR, admin. Nah, untuk user itu pesan tempat, pesan menu, pembayaran. Admin yaitu mengelola data pesanan, mengelola data pembeli, mengelola data aplikasi, konfirmasi pembayaran, mengelola data transaksi. Selanjutnya logout. Rancangan input, proses pembelian menu di aplikasi pembelian komputer undangan saat ini masih menggunakan proses otomatis, yaitu dengan cara pembeli mengunjungi website coffee shop, pembeli login, membeli tempat, pembeli memilih menu, pembeli melakukan pembayaran, pembeli berulasnya. Selesai proses seperti ini dinilai kurang efektif dan menghabiskan waktu. Adapun kebutuhan pengguna yang harus ada pada web pemesanan menu pada coffee shop ini adalah ini ditujukan kepada pelanggan coffee rendang sudah agar lebih mudah pada saat pemesanan menu. B, pelanggan dapat melihat informasi mengenai menu apa saja yang ada di coffee shop dengan mudah. Yaitu untuk user scan QR, input data, lalu sistem yang merekam data bisa disimpan data. Untuk rancangan proses pilih menu, yang user itu pilih pesan menu, ambil data pesan menu, sistemnya itu tampil from pesan menu, lalu cek menu, tampilkan pesanan. Untuk database, data pesanan disimpan di database, lalu ke sistem lagi, tampil pesan berhasil, tampil halaman pesanan. Untuk konfirmasi bayar, yaitu untuk user pembayar pesanan, untuk sistemnya tampil from pesan menu, ambil pesanan, tampil data pesanan, lalu tampil struk pembayaran. Untuk rancangan output, pilih beranda. User masukkan WB, sistemnya verifikasi data, database ambil data, lanjut ke sistem, tampil halaman beranda, lalu input data. Untuk database yaitu ada pelanggan, ada makanan, struk, pesanan, minuman.
Untuk pelanggan itu ID pelanggan, nama nomor meja, ID admin, nama makanannya ID makanan, nama harga minumannya, ID minuman, nama harga pesanan, ID pesanan, ID pelanggan, ID admin, ID makanan, ID minuman, jumlah. Struktur itu ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pesan, total bayar. Untuk selanjutnya itu adalah login, beranda, pesanan, menu, tagihan. Ini untuk UI-nya, tampilannya seperti kayak gambar tersebut. Untuk rancangan kontrol user, untuk user itu pembayaran pesanan, sistemnya tampil form pesan menu, data pesanan, ambil data pesanan, lalu tampil data pesanan, lalu bayar, baru tampilan struktur pembayaran. Untuk metode uji coba aplikasi yang digunakan, metode black box testing berhasil membuktikan bahwa seluruh fungsi utama sistem, mulai dari menampilkan daftar menu, pemilihan menu, hingga proses pembayaran menggunakan kris berjalan dengan berdasarkan harapan. User acceptance test UAT menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan oleh pengguna, baik oleh pelanggan kasir maupun pemilik usaha. Proses pemilihan menu dan pembayaran kris dinilai praktis, cepat, dan efisien. Integrasi sistem memastikan bahwa integrasi sistem dengan layanan pihak ketiga API pembayaran QRIS berjalan stabil dan data transaksi dapat tersinkronisasi secara real time. Error handling test menunjukkan bahwa sistem mampu merespon dengan baik terhadap berbagai kesalahan seperti transaksi gagal, QR kadaluarsa, atau gangguan jaringan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ada kesimpulan dari hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut. 1. Strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan Coca-Cola adalah menggunakan bauran pemasaran marketing mix yang terdiri dari 4 produk, price, flash, promotion. 2. Terdapat faktor-faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman di lapas perundang undang. A. Kekuatan pada lapas perundang itu lokasi usaha strategis, tempat yang nyaman, harga yang terjangkau, menyediakan lapak jualan, alat pembuatan kopi, menu makanan beragam, menggunakan bumbu sesuai dan produk berkualitas. B. Kelemahan pada lapas perundang itu mempromosi kurang maksimal, tenaga kerja terbatas, dan biaya listrik. Peluang pada lapas perundang itu sekolah, kantoran, teknologi, media sosial, dan peningkatan gaya hidup. Ancaman pada lapas perundang itu biaya listrik, usaha sejenis, keadaan lingkungan, kenaikan harga bahan baku. Uji coba sistem pemasaran di lapas perundang menunjukkan hasil memuaskan. Seluruh fitur mulai dari pemilihan menu hingga pembayaran kuris berjalan baik. Sistem mudah digunakan dan terintegrasi dengan baik dan mampu mengenai kesalahan seperti transaksi gagal atau QR kadaluarsa secara efektif. Untuk sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Khairul zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.